Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam curahan rahmat dari Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini subuh adalah jadwal kajian kita. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu untuk bisa hadir kembali di majlis ilmu ini. Dan terus yang menjadi harapan kita, semoga ilmu yang kita tuntut ini adalah ilmu yang nanti akan menjadikan kita dibahagiakan oleh Allah di hadapannya. Saudaraku yang Allah muliakan, kita masih sedang membahas ancaman bagi pelaku bid'ah. Ancaman bagi pelaku bid'ah. Sekali lagi, bahwa ancaman adalah sesuatu yang belum terjadi ketika persyaratan dan rukunnya belum terpenuhi. Jadi ancaman bagi pelaku bid'ah ini adalah akan dirasakan bagi seseorang ketika melakukan kebid'ahan. Baik, saudaraku yang Allah muliakan, kita kemarin sudah membahas sampai 4 bentuk ancaman yang Allah berikan kepada para pelaku bid'ah. Adapun penyebabnya mengapa Allah berikan ancaman itu, penyebabnya adalah menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam ayat 63 surah An-Nur, Sebab terjadinya ancaman kepada seseorang sehingga Allah menyebutnya mereka adalah pelaku bid'ah adalah karena yukhalifuna an amri, mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menyelisihi Rasulullah SAW, mereka berarti mulai diserang oleh ancaman yang Allah ancamkan. Apa itu? Penyakit hati. Apa bentuk penyakit hatinya? Kekufuran dan nifak. Kufur bentuk penolakan yang dilakukan oleh orang Islam di sini. Maka ketika penolakan itu terjadi, yaitu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti sunnah Rasul, maka jadilah di dalam hatinya penyakit nifak. Jadi kedua penyakit ini, kufur dan nifak, itu adanya di dalam hati. Nah, setelah semakin menguat, maka muncul di permukaan
Nah, ya, berupa gerakan, berupa amal lahiriah, baik dari lisannya ataupun dari seluruh gerakan badannya, berupa amalan, dan amalan tersebut di luar yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka itu adalah bid'ah. Ya, jadi bid'ah itu lahir dari orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW, dan mereka Muslim, ya, mereka Muslim, tapi pada prakteknya dalam beramal agama berbeda dengan yang Rasulullah contohkan. Disebutlah itu bid'ah. Itu teman-teman ya. Jadi ini harus kita pahami mengapa terjadi kebid'ahan. Baik. Jadi ketika bicara bid'ah, maka kita berarti sudah paham ibadah. Orang yang tidak paham ibadah, dia tidak akan mengerti bid'ah. Maka kita harus mencari tahu apa itu ibadah, sehingga Allah akan berikan kepada kita kemudahan untuk memahami apa itu bid'ah. Jadi antara ibadah dan bid'ah pada prinsipnya sama, ya, sama, beda-beda tipis. Apa samanya? Sama-sama membuktikan ketundukan kepada Allah, ya, sama, ya. Baik ahlu ibadah atau ahlul bid'ah, semuanya sama-sama membuktikan ketundukan kepada Allah. Hanya bedanya bid'ah tidak mencontoh Rasul, ibadah mencontoh Rasul. Itu aja bedanya, ya. Bedanya di sini contoh, di sini tidak mencontoh. Baik teman-teman. Jadi ini harus kita pahami prinsip, ya, prinsip awal mengapa terjadi bid'ah. Baik. Nah, adapun setelah mereka menjadi pelaku bid'ah, mulai Allah berikan dan Allah buktikan ancaman tersebut. Yang pertama, tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Ya, mereka tidak bisa mengatakan ini bid'ah, ini sunnah. Bahkan terbalik, ya, bahkan terbalik. Sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Nah, sebagai bukti ini disampaikan oleh seorang sahabat, Hudzaifah al-Yaman, ya, Hudzaifah bin al-Yaman. Beliau mengatakan, wallahi, ya, la tabsuwanna al-bid'ah hatta idza turika minha syai' qalu turikatis sunnah. Kata Hudzaifah al-Yamani bin al-Yaman, sahabat Rasulullah SAW, ya, yang pernah bertanya kepada Rasul tentang keburukan karena khawatir keburukan itu menimpa dirinya. Beliau mengatakan, ya, ini sahabat, artinya masih dekat sekali dengan Rasulullah. Akan tetapi sudah bisa memprediksi, ya, bid'ah itu akan tersebar dan tersebar sampai bukti tersebarnya itu bid'ah. Para pelaku bid'ahnya mengatakan bid'ah itu sunnah, sunnah itu bid'ah. Jadi terbalik. Kenapa? Ini salah satu bentuk ancaman dari Allah kepada pelaku bid'ah, yaitu tidak mampu membedakan mana hak mana batil, ya, tidak memiliki ilmu. Nah, jadi kata beliau, sungguh bid'ah pasti tersebar, sehingga jika satu saja bid'ah ditinggalkan, ya, maka mereka para pelaku bid'ah mengatakan sunnah ditinggalkan. Wa'iyadzubillah. Sekarang sudah terbukti. Dua, dalam laknat Allah, ya, malaikat dan manusia. Mereka dalam laknat Allah, manusia dan para malaikat. Apa yang harus kita pahami atau yang kita pahami tentang laknat, ya. Jadi ketika kita bicara laknat, maka para ulama menjelaskan, ya, baik dari ayat ataupun dari surah ataupun dari kaul-kaul ulama. Apa itu? Nah, ini teman-teman. Ketika bicara laknat, ini yang harus kita pahami, ya. Al-ib'ad wa tardu an rahmatillah, dijauhkan oleh Allah dan terusir sejauh-jauhnya dari rahmat Allah. Yang kedua,
ciri laknat adalah berat untuk mengenal kebenaran. Jadi kalau kita ini kok malas sekali, berat sekali untuk mengenal kebenaran, maka berarti kita ini sedang berada dalam laknat Allah. Wa'iyadzubillah. Ketiga, tetap kuat dalam perbuatan bid'ahnya. Jadi bid'ahnya semakin dipertahankan, ya. Bahkan berani mati ya, demi bid'ah. Itu artinya laknat, ya. Laknat. Tadi makanya kata Hudzaifah bin Al-Yaman, para pelaku bid'ah sudah menganggap terbalik. Bid'ah dikatakan sunnah, sunnah dikatakan bid'ah. Makanya sini pelaku bid'ah yang sudah terkena laknat Allah adalah tetap kuat dalam perbuatan bid'ahnya. Kemudian mati dalam keadaan belum taubat dari kebid'ahannya. Jadi orang-orang pelaku bid'ah terus mereka mati sementara belum taubat dari kebid'ahannya, itu adalah salah satu bentuk laknat dari Allah. Kemudian untuk melihat seseorang ini dalam laknat Allah, lisannya tidak terjaga, teman-teman. Lisannya tidak terjaga. Begitu mudahnya keluar dari mulutnya itu kata-kata jelek, kata-kata jorok, kata-kata penghinaan, kata-kata cacian, makian. Itu diantara bentuk laknat yang Allah berikan kepada pelaku bid'ah. Wal'iyadzubillah, ya. Dan ketika disebut pelaku bid'ah, walaupun ulama berbeda pendapat, ya, ahlu bid'ah itu berbeda pendapat. Ada yang penciptanya, berarti tokoh-tokohnya. Ada pelakunya, juga ada pendukungnya, ya. Sebagian kalau berdasarkan hadis yang tadi kita sudah lewati, semuanya disebut ahlu bid'ah. Walaupun nanti kualitas kebid'ahannya Allah saja yang maha tahu, yang memberikan penilaian. Tapi semuanya itu masuk ke dalam kategori ahlu bid'ah. Ayo teman-teman, ya. Jadi beginilah gambaran laknat, ya, yang disampaikan oleh para ulama. Termasuk kita menjauhi mereka itu bentuk laknat, ya. Kita tidak mau bergaul dengan mereka, tidak mau dekat-dekat, itu salah satu juga bentuk laknat dari Allah kepada mereka melalui kita. Baik. Kemudian amal-amal mereka tertolak, ya. Walaupun mereka melakukan amal-amal soleh, tapi kalau mereka tetap mempertahankan kebid'ahan, mereka ditolak. Karena Allah melarang mencampur adukan antara yang hak dan batil, ya. Dan para ulama membuat satu rumusan kaidah fiqhiyah, ya. Kaidah fiqhiyah kata para ulama, idza istama'al halal wal haram gudiba al haram. Kalau yang halal dan yang haram itu bercampur, bertemu, berkumpul, maka yang menang yang haram. Jadi kalau para pelaku bid'ah ini yang mempertahankan kebid'ahannya, melakukan amal-amal soleh, itu nggak bermanfaat, ya, nggak bermanfaat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, di akhirat akan dihitamkan wajahnya, ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini ahlul bid'ah wal firq, ya. Ahlul bid'ah itu sukanya memecah belah. Makanya disebut ahlul bid'ah wal firqah. Dan kata Ibnu Abbas, ayat ini yang dihitamkan wajahnya ya ahlul bid'ah. Orang kafir sudah jelas, ya. Orang kafir sudah jelas, ya. Enggak perlu dibahas itu seakan-akan. Ini yang jadi bahasan adalah mereka mengaku muslim, mereka mengaku pencinta Rasul, kekasih Allah, tapi pada kenyataannya melakukan amal yang berlawanan dengan yang dibawa Rasul. Nah, mereka wajahnya akan dihitamkan, ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti akan ada wajah-wajah tabyaddu yang diputihkan oleh Allah, wa taswaddu yang dihitamkan oleh Allah, ya. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum, adapun orang-orang yang hitam wajahnya,
mereka adalah ahlu bid'ah, Allah katakan, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur setelah iman? Ya, setelah kalian beriman. Nah, inilah ada ahlu bid'ah waliyadzubillah. Jadi kalau mereka ini mau mempelajari, mau memahami ayat ini dengan benar, ya, dengan tafaqquh fiddin, ini sebenarnya sudah dikatakan kufur oleh Allah, ya. Dikatakan kufur ahlu bid'ah itu. Tapi tetap, ya, tadi kekufuran, perbuatan kebid'ahan relatif berbeda-beda, ya. Relatif berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya kebid'ahan adalah sesuatu yang harus kita jauhi, ya, harus kita jauhi. Walaupun tingkat kebid'ahannya misalnya tidak mengantarkan kepada kekufuran, ya, bukan bid'ah al-i'tiqadiyah, walaupun tidak begitu, tapi tetap, ya, yang namanya bid'ah jauhi. Itu yang keempat. Sekarang kita akan bahas yang kelima, teman-teman. Taubatnya terhalang, ya, taubatnya terhalang. Jadi ada beberapa hadis, ya, yang menyampaikan tentang bahwa secara lafaz, ya, secara lafaz Allah menghalangi, Allah menutupi, ya, taubat ahlu bid'ah, alias ahlu bid'ah nggak diterima taubatnya. Kalau secara lafaz seperti itu, teman-teman, ya, secara lafaz seperti itu. Tapi secara mafhum, secara kontekstual, kita akan mendapatkan penjelasan dari ulama. Apa ini maksud hadis bahwa Allah itu menutup atau menghalangi taubat pelaku setiap bid'ah. Nah, ini hadisnya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajabat taubata an sahibil kulli bid'atin. Innallaha, sesungguhnya Allah, hajabat taubata, menutupi, menghalangi taubat, an sahibi kulli bid'atin, dari pelaku setiap bid'ah. Kalau dalam hadis ini dari pelaku setiap bid'ah. Nanti dalam hadis lagi dibalik, an kulli, ya, kullinya diawalkan tapi maknanya sama, ya. Kalau ini kata sahibnya dulu, ya, nanti hadis yang berikutnya kulnya dulu. Jadi sesungguhnya Allah menutupi taubat pelaku setiap bid'ah. Pelaku setiap bid'ah. Jadi apapun bid'ahnya, ya, maka pelakunya menurut hadis ini Allah tutup. Allah tutup taubatnya. Wah, berarti Allah tega banget, ya. Nah, kalau kita tidak memahami kandungan hadis ini, ya sepertinya seperti itu. Kok bertentangan? Katanya Allah Tawwabur Rahim. Katanya Allah Maha penerima taubat. Katanya Allah Ghaffar, Allah Maha pengampun. Kok dalam hadis ini Allah menutup, Allah menghalangi pelaku bid'ah untuk bertobat? Benarkah seperti itu? Nah, insya Allah nanti ada penjelasan, teman-teman. Ini hadis yang pertama, ya. Nah, ada hadis berikutnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Baihaqi, ya. Ini dalam kitab Silsilah al-Ahadits Shahihah, ya. Dari Syekh Albani sahahahu. Syekh Albani mensahihkannya, ya. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, nah, kulnya didahulukan. Tapi sama-sama dari Anas, ya. Ini dari Baihaqi. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi hajaba, kalau ini ihtajaba, ya. Ihtajaba. Maknanya sebenarnya kalau didetilkan agak sedikit berbeda. Kalau hajaba ini menutupi, kalau ihtajaba merupakan respon, ya.
respon dari perbuatan yang sebelumnya, tapi bisa dimaknai sama, ya. Allah menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah. Kalau tadi dari pelaku setiap bid'ah, kalau sekarang setiap pelaku bid'ah. Ya. Kalau tadi seakan-akan pelaku setiap bid'ah, berarti apapun bid'ahnya, ya, apapun macam bid'ahnya, kalau dilakukan ya berkonsekuensi ihtajaballah, Allah akan menutupnya. Kalau ini setiap pelaku bid'ah, setiap pelaku bid'ah, ya maknanya sama sebenarnya teman-teman, ya. Nah, ini Allah menutup taubat setiap pelaku bid'ah. Apa yang dimaksud, ya? Allah menutup pelaku setiap bid'ah ini, ya. Kalau ini benar-benar kita pahami secara tekstual, berarti tadi bertentangan dengan makna yang Allah sendiri mengatakan inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah tsumma tada. Kata Allah, ini sesungguhnya aku ini laghaffar, benar-benar maha pengampun, ya. Liman taba, bagi yang bertobat, wa amila salihah, kemudian beramal soleh. Tapi di sini Allah menutup. Ini kan bertentangan maknanya teman-teman, ya, bertentangan. Padahal bagi siapapun mereka bertobat, Allah tidak akan menghalangi. Tapi di sini kok begitu? Nah, maka ini maknanya. Yang dimaksud Allah menutup taubat pelaku bid'ah adalah, nah ini, Allah itu memerintah hamba-hambanya untuk beribadah, yaitu beramal agama seperti yang dicontohkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka melakukan amal agama tersebut tidak seperti yang diperintahkan, dan itu disebut bid'ah. Karena mereka menganggap bid'ah itu ibadah, akhirnya mereka hampir tidak terpikir untuk bertobat. Nah, itu teman-teman, ya, hampir tidak terpikir untuk tobat. Jadi tidak terpikirnya mereka untuk bertobat adalah akibat dari tidak melaksanakan perintah Allah dengan benar, tapi mereka menganggap benar. Itu teman. Makanya tadi menggunakan kata ihtajaba. Ihtajaba itu adalah sebagai respon, sebagai konsekuensi, kata Allah, lakukan yang aku perintahkan. Tapi mereka tidak ihtajaba. Ihtajaba tuh akhirnya Allah menutup. Tapi yang dimaksud Allah menutup di sini adalah seperti ini, ya, memberikan bentuk laknat kepada mereka. Sulitnya bagi mereka untuk mengakui kalau itu tuh bid'ah, kalau itu tuh nggak benar, kalau itu tuh nggak ada contohnya. Sulit untuk mengakuinya. Tapi mereka tetap menganggap, saya kan baca Quran, saya kan sholat, saya kan puasa. Padahal sholatnya tidak dicontohkan Rasul, puasanya tidak dicontohkan Rasul, baca Qurannya tidak dicontohkan Rasul. Tapi tetap mereka menganggap ini benar. Di mana salahnya? Mana? Ini kan Quran. Di mana salahnya? Ini kan sholat. Di mana salahnya? Ini kan sedekah. Ah, seperti itu mereka. Jadi ya kadula yufakkir, ya, la yuzakkir. Hampir saja mereka itu nggak pernah berpikir tentang taubat. Nah, itu yang dimaksud dengan innallaha ihtajaba atau innallaha hajaba at-taubata an kulli sahibi bid'atin au an sahibi kulli bid'atin. Ini ya, saya baca sekali lagi. Yang dimaksud Allah menutup taubat pelaku bid'ah adalah Allah itu memerintah hamba-hambanya untuk beribadah. Apa sih ibadah itu? Beramal agama seperti yang dicontohkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Akan tetapi mereka melakukan amal agama tersebut tidak seperti yang diperintahkan. Dan itu disebut bid'ah. Karena mereka menganggap bid'ah itu ibadah, akhirnya mereka hampir tidak terpikir. Nah, di sini yang menjadikan mereka tidak berpikir untuk tobat, itulah bentuk laknat juga dari Allah. Ya, seperti itu. Nah, jadi tidak terpikirnya mereka, yakni para pelaku bidah, untuk bertobat adalah akibat dari tidak melaksanakan perintah Allah dengan benar, tapi mereka menganggap benar. Seperti dalam surah Al-Kahfi, ya. Ala a'unabbi'ukum bil akhsarina amala, ala unabbi'ukum bil akhsarina amala, apakah mau aku tunjukkan kepada kalian siapa orang yang paling rugi nanti di akhirat? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi kata Allah, kalau kalian mau tahu siapa nanti di akhirat yang paling rugi, kata Allah, mereka adalah yang dulu waktu di dunia dhalla sa'yuhum, mereka sudah bekerja keras beribadah menurut mereka, ya. Tapi sayang, dhalla, salah kata Allah, dhalla. Nah, sudah dhalla, sudah salah, padahal mereka sudah kerja keras. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka tetap ngotot bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah benar, ya, sudah benar. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi itulah yang membuat mereka sulit untuk bertaubat, karena mereka ngeyel kepada Allah. Jadi sekali lagi, jangan sampai salah paham bahwa Allah itu menutup taubat ahlu bid'ah, tidak. Tapi perbuatan mereka sendiri yang menghalang-halangi mereka untuk bisa bertaubat kepada Allah. Ya, kalau mereka taubat, Allah buka. Ya, Allah sangat menerima, bahkan Allah gembira ketika hamba-hambanya itu bertaubat. Allah gembira. Ya, baik. Sekarang kita lihat apa kata seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyah, fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Ini makanya, ya. Jadi apa yang tadi kita dapati sebuah hadis, ya, innallaha hajaba atau innallaha ihtajaba, ya, at-taubata an kulli sahibi bid'atin atau an sahibi kulli bid'atin, ini diperjelas oleh Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan tabi'in. Artinya perbuatan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Di sini dimaksudkan fahsya. Kita biasa menerjemahkan keji. Yang dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan yang lebih bersifat duniawiyah, ya, bersifat duniawiyah. Kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran, Ibnu Abbas suka menjelaskan fahsya itu perzinahan. Pokoknya semua hal-hal yang bersifat duniawiyah, ya, itulah fahsya. Itulah fahsya, ya. Perzinahan, pembunuhan, penipuan, ya, berkata-kata buruk, menggibah, mencaci, memaki, makan uang riba, menipu. Itu pokoknya semua yang bersifat duniawiyah masuk ke dalam kategori fahsya. Nah, di sini digunakan istilah maksiyah, ya, maksiyah. Seperti itu. Jadi perbuatan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada perbuatan keji atau fahsya. Mengapa?
karena perbuatan keji atau fasa bisa mendorong pelakunya bertobat. Sedangkan bid'ah tidak demikian. Silakan teman-teman buktikan. Seorang mencuri, dipukulin, dia insaf, saya tobat ya. Merasakan sakitnya secara fisik, ya, atau merasakan akibat-akibatnya secara fisik, bertobat. Tapi coba para pelaku bid'ah, ya, teman-teman mendapatkan wirid dari seorang kiai misalnya. Ini kalau kamu mau banyak rezeki, nah, nih baca ini sekian kali, waktunya pada waktu seperti ini. Nanti tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau paling lambat sebulan, rezekinya akan banyak. Benar. Gimana teman-teman? Akankah menolak bahwa ini kebatilan? Terbukti rezekinya banyak. Yang dibacanya Al-Quran. Gitu kan? Teman-teman sulit untuk mengingkari kalau ini adalah salah. Kenapa? Kenyataannya rezekinya dirasakan ada banyak. Nah, makanya tadi kebid'ahan itu la yutabu minha, sulit untuk ditobati. Kenapa? Karena kenyataannya seperti itu. Nah, makanya melihat beramal itu jangan melihat dari sisi keberhasilan menurut kita, menurut keinginan kita. Ya. Wah, zikir-zikir begini seminggu 2 minggu benar rezekinya banyak. Ya. Jadi jangan beribadah ini bertargetkan duniawiyah, teman-teman. Kalau kita beribadah target duniawiyah, kita akan banyak tertipu. Kita akan banyak tertipu. Jangan bertargetkan duniawiyah. Ada doa Rasulullah, dan Rasulullah itu berdoa sangat jarang sekali berdoa dengan doa seperti ini, tapi isinya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, Allahumma iqsim lana min khosyatika ma yahulu bainana wa baina ma'syatik. Ya Allah, berikan kepada kami, karuniakan kepada kami rasa takut kepada Engkau, min khosyatika. Dan rasa takut yang Kau berikan ini yahulu bainana wa baina ma'syatik. Rasa takut yang Kau berikan ini bisa menjadikan kami membedakan mana maksiat, mana kami ini bukan maksiat. Ya. Nah, orang-orang bidah nggak paham kalau itu tuh maksiat. Zikir-zikir penarik rezeki yang memang nanti terbukti dibaca sekian kali pada waktu sekian, itu kan kelihatannya bagus, tapi itu nggak ada contohnya dari Rasulullah. Itu kemaksiatan, tapi mereka tidak bisa membedakan bahwa itu maksiat. Makanya doa Rasulullah, Allahumma iqsim lana min khosyatika ma yahulu bainana wa baina ma'syatik. Karuniakan ya Allah kepada kami rasa takut kepada Engkau sehingga kami paham ini maksiat atau bukan. Wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak. Dan karuniakan kepada kami ketaatan yang dengan ketaatan ini bisa mengantarkan kami kepada surgamu. Wa minal yaqin, dan karuniakan kepada kami keyakinan, ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Dan berikan kepada kami keyakinan ya Allah, sehingga dengan keyakinan yang Engkau karuniakan, kami pun mudah untuk menyikapi musibah-musibah dunia. Gak menjadikan kesulitan dunia ini menjadikan kita sampai putus asa. Kita hadapi musibah-musibah dunia dengan tenang, dengan ilmu. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa qawatina ma ahyaitana.
dan jadikan kami dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan kekuatan fisik kami bisa menjadikan kami bersyukur kepada Engkau. Waj'alhu al-waritha minna, dan jadikan ini sampai kami wafat ya Allah. Waj'al tha'rana ala man zalamana, dan jadikan kebencian kami ini enggak salah. Jadikan kebencian kami ini tertuju kepada orang-orang zalim. Yang tidak zalim jangan sampai kami benci ya Allah. Waj'al tha'rana ala man zalamana, dan jadikan kebencian kami ini benar hanya kepada orang zalim saja. Jadi kalau enggak zalim, jangan ya Allah, jangan kami benci mereka. Wansurna ala man adana, dan tolong kami, ya, tolong kami, selamatkan dari orang-orang yang memusuhi kami. Ya. Kemudian wala taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah dalam agama kami. Itu ya, musibah dalam agama termasuk tadi ini maksiat tapi nggak paham kalau itu maksiat, ya, uang haram, ya, dapat ini nggak peduli, ya, padahal kata Allah manistabro'a bara manittaqas subhat faqadistabro'a lidinihi wa irdi. Barang siapa menjaga diri dari terkena subhat, dari jatuh pada subhat, berarti dia sedang menyelamatkan diri dan agamanya, menyelamatkan agama dan dirinya. Subhat itu subhat, apalagi jelas haram. Ya, jadi zikir-zikir penarik rezeki, teman-teman hati-hati. Kalau Rasul tidak mengajarkan, jangan, walaupun itu benar terbukti. Ya, ini masuk ke dalam subhat. Tadi kata Rasulullah, manittaqas subhat, orang yang menjaga diri dari subhat berarti dia sedang menjaga keselamatan din agamanya, wa irdi. Teman-teman masih ingat? Din, agama, irdi, kehormatan, ada 4. Nafas diri kita, akal kita, kekayaan kita, dan anak cucu kita, keturunan kita. Itu irdun. Ya. Nah, ini teman-teman, jadi jangan sampai salah. Jadi kata Rasulullah, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina, dan jangan jadikan dunia ini target utama dari kehidupan kami, jangan. Wala mablaghu ilmina, dan juga jangan jadikan kami menuntut ilmu targetnya untuk dunia. Jangan pula, ya. Teman-teman menguliahkan anak-anaknya, tidak mengapa walaupun bukan di bidang agama, enggak masalah. Yang harus kita ingatkan, jangan sampai target dari kuliah ini supaya jadi orang kaya, selesai enggak. Enggak apa-apa jadi orang kaya, tapi kekayaannya untuk agama Allah. Jadi teruskan, ya. Jadi wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablaghu ilmina. Jangan jadikan dunia sebagai target, ya. Jangan. Nah, kemudian yang terakhir, wala tusallitu alaina man la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin buat kami sementara dia tidak kasih sayang kepada kami. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi di sini orang-orang ahli bidah enggak paham apa itu maksiat, apa itu ibadah, enggak paham, ya. Wa'iyadzubillah. Baik. Sedikit lagi teman-teman. 6. Di antara penyebab terjadinya azab secara menyeluruh. Jadi kebidahan itu menyebabkan turunnya azab Allah secara menyeluruh. Nah, ini wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surah Al-Anfal ayat 25. Dan peliharalah dirimu
dari siksaan. Dari fitnah di sini maksudnya siksaan. Dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Maksudnya bukan hanya orang-orang zalim yang nanti akan tertimpa siksa ini, tapi termasuk di sana orang-orang yang soleh juga. Walaupun tetap perhitungannya Allah, ya. Tapi ketika kebid'ahan ini sudah merebak, menguat, ya. Dan di sini mohon maaf teman-teman, kapan musibah, kapan azab yang menyeluruh itu Allah akan timpakan. Di sini bukan hanya ketika bid'ah itu merebak saja, bukan, tapi tidak terjadi, tidak dilakukannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi ketika kita tahu itu kebid'ahan, kita nggak peduli. Ya, kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Semakin kuat kita pun cuek saja, maka Allah akan menimpakan azab secara menyeluruh. Jadi gimana kita? Minimalnya hati kita tidak ridho dan kita semakin kuat beribadah. Andai Allah tetap menurunkan bencana tersebut, insya Allah, kalaupun kita ini termasuk di antara yang terkena azab tersebut, Allah selamatkan kita. Ya, jadi minimalnya teman-teman, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati, ya, karena kan kemarin sudah ada tuh kata seorang ulama Fudail bin Iyad, ya, mengatakan la tajlis ma'a ahlil hawa atau ahlil ilhad atau ahlil bid'ah, ya, fa inni akhafu antan zila nazala yanzilu, ya, alaihi la'natullah, ya, jangan duduk bersama ahlul bid'ah karena saya takut Allah menurunkan laknat, ya, begitu. Jadi ketika kita melihat itu kebid'ahan, minimalnya hati kita mengingkari. Setelah kita mengingkari, perkuat amal yang benarnya di diri kita. Jadi jangan kita malah bermesra-mesraan. Ya. Itu Fudail bin Iyad balangnya tajlis. Ada lagi la tujalis. Kalau la tajlis benar-benar jangan. La tujalis jangan sampai bergaul. Kalau tadi la tajlis jangan. Kenapa? Fa inna mujalasatahum tumridul qulub. Karena duduk-duduknya bersama mereka itu bisa menyebabkan hati kita sakit. Ya, hati kita sakit, entah kita akhirnya jadi ikut-ikutan, jadi mengiyakan, atau ketika kita mendengar omongannya kita juga begitu. Ya. Mau membalas gimana, nggak dibalas gimana, jadi hati kita sakit. Nah, jadi ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar bersama terjadinya kebid'ahan itu relatif. Ya. Kalau memang yang di hadapan kita ini dedengkotnya pelaku bid'ahnya, maka sikap yang tegas keras pun boleh. Tapi kalau kita lihat ini pelaku bid'ah tapi bukan tokohnya, dan bisa jadi dia pun hanya ikut-ikutan. Tapi karena ikut-ikutan dia pun tidak diajak berpikir yang benar dan tidak mau yang benar. Tapi ketika kita bergaul dia baik-baik saja. Ketika diajak, ketika ketemu kita dia masih assalamualaikum. Ketika diajak ngobrol pun dia masih ini. Maka dengan orang yang seperti ini kita masih boleh bergaul. Dengan catatan kita tetap mendakwahi mereka. Ya, tapi kalau dengan tokohnya boleh kita berkeras-keras. Itu kata para ulama. Ya, boleh. Jadi boleh kita berkeras-keras kalau itu tokohnya.
Tapi kalau dengan pengikutnya yang relatif mereka mungkin hanya ikut-ikutan saja, ya, takut meninggalkan karena mungkin ancaman dan sebagainya. Nah, dengan orang seperti ini kita masih boleh, ya, masih boleh. Walaupun tadi kata Fudail bin Iyad la tajlis, jangan sama sekali duduk. Tapi dimaknai tidak seperti itu. Makanya sini terkait dengan ajab yang menyeluruh, maka beramar ma'ruf nahi mungkar harus tetap kita jalankan walaupun hanya dengan kemampuan mengingkari di dalam hati dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Nah, baik teman-teman ya. Jadi dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu, maksudnya ahlul bid'ah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Saya baca terjemahnya saja. Dari Adi, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengadab secara umum karena perbuatan dosa perorangan. Tuh ya. Sehingga mereka melihat kemungkaran yang terjadi di antara mereka yang mereka mampu mengingkarinya, tapi mereka tidak mengingkarinya ini. Ya, sudah tahu itu kebid'ahan, tapi kita malah bermesra-mesraan. Gak apa-apa dalam rangka dakwah, gak apa-apa ikut dalam rangka dakwah, katanya salah itu. Ya salah. Jadi gimana? Ingkari walaupun hanya dengan hati. Ya, ingkari walaupun hanya dengan hati. Seperti itu. Kecuali kita sudah tertipu, ya, diundang undangannya benar, pas di dalam ternyata seperti itu. Kalau kita tidak mampu untuk langsung meninggalkan, ya sudah, kita diam saja. Tapi kalau sengaja diundang, mau tujuannya mau berdakwah katanya, padahal dia tidak menyampaikan apapun, ini salah. Ini salah, ya. Ini salah seperti itu. Apalagi dia seorang tokoh, ya. Kecuali dia benar mendakwahi waktu itu. Tapi kalau hanya tujuannya mendakwahi, tapi ketika acara berlangsung dia diam saja, nah itu tidak boleh seperti itu. Jadi yang terjadi di antara mereka yang mereka mampu mengingkarinya tapi mereka tidak mengingkarinya, maka jika demikian maka Allah akan mengadab secara perorangan dan umum, ya, perorangan dan umum. Artinya mereka yang paham sunnah tapi mereka tidak mengingkarinya walaupun hanya dengan hati, maka dia pun terkena azab yang sesungguhnya. Tapi kalau kita mengingkari, maka masuknya ke azab umum, maka kita terseleksi adalah orang yang selamat. Tapi kalau dia tidak mengingkari walaupun dengan hati, yang ada mesra-mesraan, secara perorangan dia terkena ketika secara umum terjadi. Begitu teman-teman ya. Jadi secara umumnya untuk ahlu bid'ah, secara khususnya orang yang tahu itu bid'ah tapi dia tidak mengingkarinya, itu secara perorangannya. Wa'idzubillah. Kemudian dikit lagi teman-teman. Dari Al-Urs bin Amirah Al-Kindi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, jika ada satu kemaksiatan dikerjakan di muka bumi, maka orang yang melihat lalu membencinya. Nah ini maksudnya tuh dengan hati ingkari, ya, membencinya. Dalam riwayat lain, lalu ia mengingkarinya, maka ia seperti orang yang tidak melihatnya. Ya. Sedangkan bagi orang yang tidak melihatnya, namun ia ridho dengan kemaksiatan tersebut, maka ia seperti orang yang melihatnya. Jadi ini bahasa Arabnya, idza uminatil khati'ah. Di sini maksudnya kebid'ahan, ya, kebid'ahan khususnya, umumnya semua perbuatan maksiat, ya. Kemudian man syahidaha, menyaksikannya, ya, pakarihaha, kemaksiatan itu terjadi di depan matanya, tapi pakarihaha, dia membencinya, hatinya mengingkarinya. Angkaroha kana kaman goba anha, maka dia seperti orang yang tidak berada di tempat itu. Tapi kebalikannya, waman goba anha
Faradiyaha, dia jauh dari tempat terjadinya maksiat tersebut, tapi dari jauh dia mendukung, ya, dia senang. Kana kaman syahidaha, maka seakan-akan dia berada di tempat di mana kemaksiatan itu terjadi. Waliyadzubillah. Ya, jadi di sini mengikat dengan hati itu sangat penting, teman-teman. Ya, baik, dikit lagi. 7. Terusir dari telaga Rasulullah SAW. Ini yang paling nanti kita takutkan, teman-teman. Ya, orang-orang pada menikmati air telaga Rasulullah SAW, tapi di antara mereka yang diusir, ada yang diusir oleh Allah, ya, oleh Rasulullah. Suhkon dengan kata-kata suhkon, artinya apa? Pergi kamu jauh-jauh dariku. Pergi kamu jauh-jauh dariku. Kenapa? Karena mereka melakukan amal-amal yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bahasa Arabnya, ya. Nah, kemudian ini terjemahnya, teman-teman. Ya, ini bahasa Arabnya. Baik, sudah. Nih terjemahnya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi perkuburan lalu bersabda, semoga keselamatan terlimpahkan atas kalian penghuni kuburan kaum mukmin, dan sesungguhnya insya Allah kami akan bertemu kalian. Sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara kita. Para sahabat bertanya, bukankah kami semua saudaramu wahai Rasulullah? Beliau menjawab dengan bersabda, kamu semua adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita adalah mereka yang belum kita temui. Sahabat bertanya lagi, bagaimana engkau bisa mengenali mereka yang belum bertemu dari umatmu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bagaimana menurut kalian andai seorang mempunyai seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta di kakinya, dan kuda itu berada tengah-tengah sekelompok kuda yang hitam legam, apakah dia akan mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah SAW. Beliau bersabda lagi, maka mereka datang dalam keadaan muka dan kaki mereka putih bercahaya karena bekas wudhu. Aku mendahului mereka ke telaga. Ingatlah, ada golongan yang dihalangi dari datang ke telagaku, sebagaimana dihalaunya unta-unta sesat. Aku memanggil mereka, kemarilah kamu semua. Maka dikatakan, sesungguhnya mereka telah menukar ajaranmu selepas kamu wafat. Maka aku bersabda, kalau begitu menjauhilah dari sini. Jadi di sini teman-teman, dalam hadis ini Rasulullah sangat merindukan untuk segera bertemu dengan ikhwan. Ikhwan itu jamak dari ya, jamaknya ikhwan. Rasul merindukan andai sudah bertemu dengan saudara-saudaraku, betapa gembiranya. Para sahabat merespon, wahai Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan engkau? Rasul mengatakan, kalian adalah sahabatku. Nah, di sini ada perbedaan. Ketika sahabat adalah selama mereka mengikuti Rasulullah sudah pasti ikhwan. Ya. Para sahabat jika mereka mengikuti Rasulullah mereka ikhwan. Ya. Kalau mereka tidak mengikuti Rasulullah tetap sahabat, tapi bukan ikhwan. Nah, untuk ikhwan yang dimaksud dalam hadis ini adalah mereka umat Rasulullah yang tidak pernah ketemu Rasulullah tapi beramal seperti yang Rasul contohkan, itulah ikhwan. Ya, sekali lagi Rasulullah sangat merindukan untuk segera bertemu ikhwan. Siapakah mereka yang dimaksud ikhwan? Adalah umat Rasulullah yang belum pernah bertemu Rasulullah tapi mereka beramal seperti yang Rasulullah contohkan, itulah ikhwan. Ya. Nah, adapun sahabat, jika mereka beramal seperti Rasulullah, mereka ikhwan. Di samping sahabat juga ikhwan. Nah, jika mereka sahabat tapi tidak mengikuti Rasulullah, mereka bukan ikhwan.
Bisa dipahami ya? Jadi mari kita perjuangkan teman-teman menjadi ikhwan, menjadi akh Rasulullah, menjadi akhun, bahasa kitanya saudara. Tapi yang dimaksud saudara dalam bahasa Arab adalah mereka yang sudah punya kesamaan amal. Jika amalnya sama-sama baik, berarti saudara berkebaikan. Jika amalnya sama-sama buruk, saudara dalam keburukan. Nah, yang Rasulullah rindukan adalah umatnya yang beramal seperti yang Rasul contohkan. Rasulullah menyebutnya ikhwan. Nah, nanti ternyata kata Rasulullah, ketika di telaga yang Allah berikan hadiah itu kepada Rasulullah, di antara ada yang menyebutnya telaga Al-Kautsar, ya. Ternyata ada umat Rasulullah yang diusir. Padahal Rasul mengajak, halumma, kesini, kesini, kesini. Ta'al kesini. Tapi ternyata ada suara yang menghalangi. Jangan, tidak boleh. Jangan mereka panggil, seakan-akan begitu. Ya. Kalau diinterpretasikan, Rasul bertanya, kenapa mereka tidak boleh dipanggil, tidak boleh diajak untuk menuju telaga? Maka dijelaskan, sesungguhnya kalau dalam ini, innahum qad baddalu ba'daka, sesungguhnya mereka itu sudah baddalu ba'daka, sudah mengganti tata cara ibadah yang engkau contohkan setelah engkau tidak ada. Begitu teman-teman. Nah, itulah kebid'ahan. Nah, setelah Rasulullah jelas bahwa mereka itu pelaku bid'ah, akhirnya Rasul mengatakan suhqan. Artinya apa? Jauh dari kami. Ibta'id anni, ibta'id, jauh. Diusir Rasulullah. Nah, kalau sudah diusir, mau kemana kita teman-teman? Baik, sebagai terakhir penutup faedah hadis. Setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i maka tertolak, walaupun dianggapnya ibadah. Ya, kalau tidak bersandar pada dalil syar'i alias tidak mengikuti Rasulullah, tertolak. 2. Larangan berbuat kemungkaran dan bid'ah, ya, adalah dari syariat itu sendiri. Jadi syariat yang melarang, ya, bukan siapa-siapa. Syariat melarang berbuat mungkar dan berbuat bid'ah. 3. Hadis ini menerangkan bahwa ibadah itu harus memenuhi syarat, yaitu ikhlas dan ittiba. Jika syarat dan rukun juga terpenuhi, ikhlas dan ittiba, maka diterima ibadahnya. 4. Larangan berbuat gulu. Ya. Teman-teman, Ustaz Yazid sudah tidak ada. Ya. Mudah-mudahan beliau diterima amal-amalnya dan Allah berikan nanti pengganti beliau. Beliau pernah menyampaikan jawaban dari pertanyaan. Dalam pertanyaannya, Ustadz, selain Ustadz dan Ustadz Hakim, kami mau ikut siapa? Ustadz Jaji di situ marah seakan-akan. Ini pertanyaan seperti ini, pertanyaan gulu. Ya, gulu. Jadi jangan kita ini hanya mengikuti satu ustaz saja, tidak mau yang lainnya. Kata Ustaz Jadid, ikuti semua ustaz selama yang disampaikannya dalil. Selama ini pastikan dalil. Saya menyampaikan dalil. Kalau ustaz itu menyampaikan dalil dan dalil benar, ikuti. Justru kalian ini ahlu bid'ah kalau kalian hanya mengikuti satu ustaz saja, tidak peduli dengan ustaz-ustaz lain. Itu teman-teman, ini gulu. Ya. Ini gulu. Kemarin saya juga ada kiriman seseorang, ya, syair kemudian dilantunkan mengangkat Ustaz Jajid. Saya sampaikan, tolong sampaikan ke yang kirim ini. Jangan disebarkan. Ini bisa masuk gulu. Jadi hati-hati gulu teman-teman ya. Jadi ketika kita menggandrungi seseorang, menghilangkan yang lainnya, itu sudah termasuk gulu dan ini bid'ah. Ini bid'ah. Maka prinsip kita dalil. Siapapun, kalau itu dalilnya tegas, jelas, benar, terima. Jangan hanya
kalau tidak dari ustadz ini saya tidak mau. Itu gulu namanya. Dan itu kebid'ahan. Dan ini terjadi. Ini terjadi. Ya, mereka katanya sunnah, tapi tidak mau ngaji kalau bukan dari ustadz ini. Padahal ustadz yang lain banyak dan menyampaikan kebenaran. Nah, disinilah hati-hatinya ya. Jadi larangan berbuat gulu. Kemudian 5, agama Islam adalah agama yang sempurna. Ya, jadi Umar bin Khattab ketika turun ayat ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayat, beliau nangis. Ketika ditanya, "Kenapa engkau nangis?" Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya syariat ini sudah sempurna. Dan kalau sesuatu itu sudah sempurna tapi ditambah-tambah, maka berarti tidak sempurna." Begitu. Artinya apa? Beliau masih menghadapi Rasulullah dan Rasulullah masih ada. Ya. Artinya kalau dia minta kepada Rasulullah untuk tambah amal bisa jadi. Tapi setelah mendengar ayat itu beliau tidak mau, dan itulah yang membuat beliau menangis. Ya. Orang Yahudi mengatakan, "Wahai Umar, kalau dalam agama kami turunnya peristiwa ayat ini sudah jadi perayaan. Sudah kami jadikan Id." Nah itu, sementara Rasul tidak menjadikan itu Id. Tidak menjadikan itu sebuah hari raya. Jadi kalau dalam Yahudi itu sudah jadi Id. Nah itu makanya Sayyidina Umar menangis ketika mendengar turunnya ayat itu. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah sempurna jika ditambah-tambah berarti sesuatu yang sempurna itu tidak jadi sempurna. Nah, maka itu teman ya. 6. Hadis ini mendorong setiap muslim untuk bertafakuh fiddin sehingga bisa membedakan mana ibadah dan mana bid'ah. Apa itu tafakuh fiddin? Tafakuh fiddin adalah mempelajari ilmu syar'i, memahami kandungannya, serta rahasia-rahasianya, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, serta menyampaikan kabar gembira tentang pahala kebaikan dan menyampaikan peringatan tentang keburukan. Inilah kandungan hadis yang kita sudah membahasnya, yang berbunyi man amila amalan walaysa alaihi amruna fahuwa raddun, atau man ahdasa walaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadisnya di kandungannya minimal seperti ini. Baik teman-teman, alhamdulillah bahasan hadis yang kelima sudah selesai. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis yang ke-6, yaitu tentang halal dan haram. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita dan meringankan langkah kita untuk kembali mempelajari hadis yang ahlu bid'ah sangat berat dan sangat membencinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.